Ini keyboard udah gue pakai 4 bulan, jadi daily driver gue juga. MYNK65 namanya, keyboard yang enak banget secara tapping feel, wireless, enteng, dibawa kemana-mana jadi gampang, dan punya desain yang unik, beda daripada keyboard pre-built kebanyakan. Nah sekarang MYNK itu keluarin keyboard barunya mereka, collab sama Monsgeek. Ini bagus banget, namanya M7W. Jadi kita akan bahas keyboard ini lebih lanjut, langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi si M7W ini sebetulnya udah ada sebelum si Mainable Keyboard collab sama Monsgeek. Jadi basically ini keyboard punyanya si Monsgeek. Ini udah ada dijual di pasaran sebelum collab ini berlangsung. Polos banget, untuk belakangnya cuma ada logo Monsgeek sama Mainable Keyboard yang dideboss di bagian aluminium case-nya dia. Dan ini super dalam dan detail. Bandingin sama M7W yang biasa, yang seri collab ini jadi kelihatan lebih mewah. Yang biasa itu masih ada kayak stiker pabriknya ya. Plus yang bedain juga di paket pembelian M7W collab sama MYNK ini, kita dapat side plate spesialnya mereka, dikasih nama itu Sandblast. Ini juga ada item yang biasa disediain juga sama si Mainable Keyboard. Ini additional item yang bisa kita tambah. Ya tentu ada harganya 75.000 kalau nggak salah ya untuk nambah kayak gini. Side plate kita bisa custom nama kita sendiri atau tulisan apapun. Jadi keyboardnya lebih personal gitu. Tapi jujur gue sih lebih suka side plate bawaannya si M7W ini ya. Karena aksennya tuh kayak gold campuran tembaga gitu ya. Jadi kelihatannya lebih mewah. Dicombine sama case hitam aluminium ini kayak the best banget sih menurut gue. Keyboardnya ini 65% dibikin layoutnya mirip sama TKL tapi nggak ada F-row atasnya. Biasanya tuh 65% meledak, dia punya 4 keys ini tuh ke bawah ya, tapi dibikin kotak kayak gini. Jadi itu yang gue jadi makin suka gitu, karena disini kayak tebel ya si bezelnya dia. Jadi ini mantap. Keycaps gradasi ini dia punya bahan PBT double shot, dan surprisingly untuk printingnya ini cakep ya, rapi dan konsisten. Gue orang yang prefer pakai cherry profile keycaps, tapi di keyboard ini pakai OEM profile keycapsnya. Tapi somehow gue bisa accept OEM profile di keyboard ini, ya nggak tahu kenapa ya. Beda dengan si Maxfit 81, gue pernah pakai juga, itu masih ada di sana boardnya, itu pakai OEM profile dan gue kurang nyaman pakai OEM profile di keyboard itu. Case-nya ini full aluminium dengan coatingan yang bagus banget, dikasih tekstur gitu, jadi ini bikin keyboardnya juga nggak gampang fingerprint. Ya fingerprint dikit kalau misalnya kita tangannya lumayan keringetan ya. Mungkin yang warna silver ada satu varian lagi, jadi warna hitam dan silver. Yang silver kayaknya lebih bebas dari fingerprint. Bezelnya tebel, ini yang bikin gue makin suka sama keyboardnya. Jadi secara look gue nggak ada komen, ini bagus. Di paket pembeliannya ada manual, ada switch dan keycap spooler, dapat side plate tambahan yang tadi, dapat coil kabel dan USB dongle karena ini keyboard yang udah 3 connectivity. Ada tape mode yang bisa kita tempel nanti di belakang PCB-nya, dan nanti kita coba cek juga perbedaannya kayak gimana antara pakai sama enggak. Dan kita dapat beberapa tambahan item juga, ini kayaknya untuk stabilizer, dan ini ada kunci L untuk buka si keyboardnya. Nah ini yang cukup menarik ya dari si keyboard ini, karena switchnya itu ada di bawah caps lock yang bikin si keyboard itu jadi clean untuk case-nya. Nggak ada coakan, nggak ada tempat untuk switch karena switchnya itu di bawah sini. Ini dia untuk switchnya, dia pakai Ako Pro Yellow V3. Ini switch linear yang menurut gue cukup enteng sih, dan udah enak sih untuk kita pakai tanpa dia apa-apain. Ini stoknya. Oke, ini dia untuk top case-nya, rapi banget loh asli. Mantep loh, parah-parah. Ya, ini ada duduk-dudukan untuk gasket mount-nya dia. Dia itu pakai model gasketnya itu silikon gasket yang kayak gini nih. Ya, ini silikon gasket. Material plate ini pakai polikarbonat ya. Jadi dia lebih flex dibanding aluminium dan FR4 yang jelas. Nah ini dia untuk bahan si side padnya, nice banget, gold gitu dan kayak tembaga ya, copper sama gold, jadi nice. Kayak gini untuk PCB-nya dia udah south facing ya, PCB-nya universal swap juga, pakai Kel hot swap, dan ini baterainya gede banget, lihat tuh, baterai 5000 mAh.
Ini keyboard yang harganya 1.499.000 dan jujur menurut gue ini termasuk murah banget. Kita dapat config kayak gini, dapat spek kayak gini, udah super lengkap ya. Dan bahkan gue bingung karena kalau gue cek di websitenya Monsgeek, mereka itu jual M7W yang pakai masih barebone ya, jadi belum ada switch dan belum ada keycaps, itu harganya $99,99. Yang kalau gue rupiahin itu ada di 1.500.000. Itu belum sama switch dan belum sama keycaps, belum juga shipping ke Indonesia. Jadi kenapa ini bisa lebih murah, gue juga heran. Dan ada juga sih M7W yang nggak collab sama si MONK ini, masuk ke Indonesia pre-build itu dari GGS ya. GGS masukin dan itu harganya ada di 1.599.000. Dan menurut gue secara looks itu emang lebih bagus ini, dan dapat satu tambahan ini juga ya, side plate special edition yang mereka. Jadi ya jelas gue lebih rekomendasiin untuk versi yang collab ini. Karena setahu gue config-nya tuh dalamnya sama aja, yang bedanya cuman ya di belakangnya ini ada deboss logo mereka berdua, dan udah dapat sidepad yang tadi ya, special edition collabnya mereka. Minusnya keyboard ini belum support QMK VIA, tapi udah ada software bawaan dari si Monsgeek, dan menurut gue udah cukup aja untuk sebuah keyboard ini. Tapi ya lebih bagus lagi kalau misalnya support sama VIA dan QMK. Keycapsnya ini cakep, tapi gue akan lebih happy kalau ini pakai cherry profile ya, karena dia punya PCB juga udah south facing, jadi harusnya bisa lebih perfect ya. Tapi ya nggak ada salah juga OEM, karena balik lagi ke selera masing-masing. Dan oh ya, ini keyboard yang support Windows dan macOS juga ya by the way. Dan kemarin pas gua upload di story ini keyboard, ada Om Dian dari Main Lagi nanya ada extra keycaps atau enggak untuk macOS, dan sayangnya di sini nggak dapet ya. Itu jadi poin lumayan penting juga ya mungkin untuk sebagian orang yang pakai macOS, karena ya dengan adanya keycaps yang ekstra macOS pasti akan lebih perfect gitu ya, mereka jadi nggak usah beli keycaps lagi. Semoga edisi collab ini ada versi barebone-nya, menurut gue itu akan lebih nice lagi, kita punya opsi lebih banyak. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton, kalau suka boleh like, share, subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.